negeri Sheba. Satu, ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Dua, ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Tiga, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu, bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Empat, ketika ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Lima, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Amin. 6. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. 7. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang ku dengar. 8. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. 9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. 10. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Amin. 11. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. 12. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. 13. Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Penghasilan Salomo dan kekayaannya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Bu Susi 16 sampai 20, 1 Raja-Raja 10 ayat 16 sampai 20. Ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 16. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. 17. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. 18. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. 19. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar dan
pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. 20 sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sedang menyembelah belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Amin. 21. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak itu tidak berharga pada zaman Salomo. 22. Sebab di laut Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. 24. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. 25. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Amin. 1 Raja-Raja 10 ayat 25 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan, mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda. Udah dibaca sama Bu Dede ya. 26. Ayat 26. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dekat raja di Yerusalem. Ayat 27. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Ayat 28. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Miraim dan dari KW. Saudagar-saudagar raja membelinya dari KW dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka keluarlah semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Amin. 1 Raja-Raja pasal 11. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencodongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencodongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Amin. 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. 8. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. 10. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada
yang diperintahkan Tuhan. Amin. Kak Neti mau ikut baca 11 sampai 15, Kak. Ya, oke. Terima kasih Dek untuk kesempatan. Firman Tuhan ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Lawan-lawan Salomo. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Amin. Sampai 15 ya, Dek. Tuhan berkati. Ayat 16. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi di Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian lalu sampai di Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun, raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya, dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Firaun, sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri. Adik Suri Tahpanes. Ayat 20, lalu adik Tahpanes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Ganubat namanya, dan Tahpanes menyapih dia di istana Firaun, sehingga Ganubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Amin. Bu Ati mau ikut baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 21 sampai 25. 1 sampai 25. Ya. Ayat 21, ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Ayat 22, lalu bertanyalah Firaun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini? Maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu? Jawabnya, aku tidak kekurangan apapun. Namun demikian, biarkanlah juga aku pergi. Ayat 23, Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadad-Deser, Raja Zoba. Ayat 24, ia mengumpulkan orang-orang, lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana, dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Ayat 25, dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Amin. 26, juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda memberontak terhadap raja. 27, inilah alasannya, mengapa ia memberontak terhadap raja.
Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. 28. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. 29. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. 30. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Amin. 31. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. 32. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. 33. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. 34. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. 35. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Amin. 36. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. 37. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. 38. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. 39. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. 40. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada sisa kerajaan Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Amin. Terus Bu, sampai 43. Baik. 41. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? 42. Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. 43. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkan kepada kami,
supaya kami menjadi hamba-Mu. 5. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Bu Susi, 6-10. Raja-Raja 12 ayat 6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? 7. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. 8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. 9. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. 10. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Amin. Ayat 11. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. 12. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. 13. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. 14. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. 15. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Amin. Ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Esai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Ayat 17. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. 18. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Roji, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Ayat 19, demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ayat 20, segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain suku Yehuda, dari suku Yehuda saja. Amin. Ayat 21. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin. 180.000 taruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. 22. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah demikian. 23. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. 24.
Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Yerobeam memulai ibadah baru. 25 kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu dia di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Noel. Amin. 26. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. 27. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. 28. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. 29. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. 30. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Amin. Lanjut Bu, sampai 33. Oke. 31. Dia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. 32. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8 sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Kemudian begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. 33, ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri, ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Amin. Ya, Kak Esther, Kak Neti. Ya, lanjut. 1 Raja-Raja 13, abdi Allah dari Yehuda. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Maka atas perintah Tuhan, datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di antara imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Rehoboam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tapi tangan yang diulurkan terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Amin. Sampai sini, Dek. Bicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku, supaya
tanganku dapat kembali dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan. Maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah. Segarkanlah badanmu. Sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air dari tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Ayat 10, lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Amin. Ayat 1 Raja-Raja 13 ayat 11, di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. 12, kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Lalu berkata 13, ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya. Lalu ia menunggangnya 14 dan pergi mengikuti abdi Allah itu untuk mendapati duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaulah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Jawabnya, ya aku itu. Ya akulah itu. 15 katanya kepadanya, mari bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Amin. Ibu Ati 16-20. Ya. Ayat 16, tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bertemu, aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Ayat 17, sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Ayat 18, lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepada, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Ayat 19. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Ayat 20, sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Amin. 21, ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, 22, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. 23, setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanainlah keledai baginya. 24, orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. 25, orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Amin. 26, ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa dan mencabik dan membunuhnya sesuai firman Tuhan yang diucapkannya
kepadanya. 27. Lalu berbicaralah dia kepada anak-anaknya, melanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya. 28. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. 29. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya di atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. 30. Mayat orang yang dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia, wahai saudaraku. Amin. Lanjut tiga. Ibu. Ya, Bu Ap- Lanjut. Saya Bu Joli. Ya, Bu Aprin. 31 Ya. sampai 34. Baik. 31. Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, "Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya." 32. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. 33. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. 34. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Amin. Sambungan riwayat Yerobeam. Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini." 3. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. 4. Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo, dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. 5. Tetapi Tuhan berfirman kepada Ahia, bahwasannya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Bu Susi 6 sampai 10. Ya, Bu. 1 Raja-Raja 14 ayat 6. Tetapi segala sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu." 7. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. 8. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. 9. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga
engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. 10. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Amin. Amin, Bu. Bu Dede. Oke, 11. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. 12. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk ke kota, anak itu akan mati. 13. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan, Allah Israel. 14. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam. Seperti kenyataan sekarang ini. 15. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelaga di air, dan ia akan menyentakan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Amin. Ayat 16, ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ayat 17, sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, lalu sampailah ia ke Tirza. Pada saat ia masuk mengelangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Ayat 18, mereka menguburkannya dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan pelantaran hambanya Nabi Ahia. Ayat 19, selebihnya dari riwayat Yerobeam bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Ayat 20, lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun, kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Sambungan riwayat Rehabeam 21. Adapun Rehabeam anak Salomo yang memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel, untuk membuat namanya tinggal di sana. Namun ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Ammon. 22. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. 23. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. 24. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. 25. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, yang menyerang Yerusalem. Amin. 26. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. 27. Sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. 28. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu dan dan mereka pula yang mengembalikan ke kamar jaga para bentara. 29. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 30. Dan terus-menerus perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam. 31.
Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon, yang maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersatu sejenak untuk menanyakan Roh Kudus rema apa yang siap kita tabur nanti. Baik, ibu-ibu kita sudah membaca 5 pasal ya. Jadi di sini saya hanya singkat saja ya. Di 1 Raja-Raja pasal 10 di sini mengenai Raja Salomo yang mencapai puncak hikmat, kekayaan dan juga kemuliaannya ya. Jadi kedatangan Raja Sheba ini menunjukkan bahwa hikmat Tuhan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa ya. Namun kemewahan mulai terlihat lebih menonjol ya. Lalu di
Raja-Raja 11 di sini hati Raja Salomo mulai menyimpang karena dia mengikuti allah-allah lain ya akibat pengaruh istri-istrinya. Wow, istrinya banyak. Jadi di sini Tuhan menjadi murka dan menubuatkan bahwa kerajaan ini akan terpecah selama masa kepemimpinan Salomo ya. Lalu di Raja-Raja 12 di Raja-Raja 12 di sini kita bisa lihat bahwa kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua ya. Jadi kerajaan Israel di utara dipimpin oleh Yerobeam dan Yehuda di selatan dipimpin oleh Rehabeam. Nah, di sini kesombongan dan keputusan tanpa hikmat akan membawa perpecahan besar. Lalu di Raja-Raja 13, seorang abdi Allah menegur mezbah yang dibuat Yerobeam ya, tetapi kemudian dia sendiri tidak taat pada perintah Tuhan dan akhirnya mengalami hukuman. Sedangkan di 1 Raja-Raja 14 di sini keluarga Yerobeam menerima hukuman karena dosa dan penyembahan berhala. Sementara kerajaan Yehuda juga mulai jatuh dalam dosa di masa Rehabeam ya. Jadi itulah kira-kira sesingkatnya, nanti secara detail-detail dan yang merangkai-rangkainya ada Bu Dede ya. Seperti biasa bagian terakhir silakan ibu-ibu yang punya rema atau kesaksian atau pembelajaran apa yang didapat selama kita membaca 5 pasal ini dipersilahkan. Monggo, siapa mau coba duluan? Saya Bu Joli. Nah, silakan Bu Eti. Terima kasih buat waktunya. Tadi pagi tuh saya scroll di Instagram, di FB gitu ya. Ada satu konten kreator yang berkata, kalau laki-laki dikasih kepercayaan untuk banyak uang, tuh banyak sekali istrinya, perempuan gitu ya. Tapi kalau perempuan dikasih harta sebanyak-banyaknya, nggak perlu laki-laki. Luar biasa. Ini di Raja Salomo dengan banyaknya harta benda yang dipercayakan Tuhan, dia sampai punya 1000 wanita istri dan para gundik. Jadi dia punya perempuan-perempuan yang terbaik di seluruh negeri yang dia pilih untuk menjadi istrinya. Dan sangat sukacitalah mereka karena diberikan segala harta kekayaan yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain. Tetapi ketika hal itu sudah di luar kehendak Tuhan, karena dia sudah berubah setia mengikuti arah jalurnya para wanita-wanita yang membelokkan iman, yakin, dan percayaan kepada Tuhan, maka runtuhlah kerajaannya, kepercayaan Tuhan dari hadapannya. Begitu juga dengan abdi Allah yang dimakan harimau di tengah jalan. Berubah setia, jadi jangan main-main dengan firman-Nya Tuhan. Ketika dikasih kepercayaan, setia sampai mati itu lebih baik daripada harus menjadi bulan-bulanan harimau dimakan sampai ke menyebar berita-berita bahwa inilah hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan itu diperlihatkan kepada banyak orang. Jadi ketika kita dikasih kepercayaan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau lakukan dan dengan setia, tetap setia untuk tidak berubah pikiran ke hal-hal yang duniawi. Itu saja Bu Joli yang bisa saya beri. Baik, terima kasih Bu Eti ya. Tuh jadi Raja Salomo ya. Tadi saya baca nih 11 ayat 3. Ia mempunyai 700, oh my God, bayangkan ibu-ibu. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Jadi 7 tambah 3, 1000 dong ya. Punya 1000 perempuan. Dan istrinya itu menyesatkan hatinya. Jadi ini memang luar biasa ya ibu-ibu ya.
seperti Bu Eti bilang tadi, harta, tahta, sama satu lagi apa tuh laki-laki tuh? Wanita, Harta, tahta, wanita. wanita. Nah, itu dia ya, harus Koleksi hati-hati ya. koleksi Nabi Salomo ada 1000. Nah, itu mengerikan sekali ya. Jadi kita bisa baca di sini bahwa istri Salomo itu membuat hatinya tuh berpaling kepada Tuhan, kepada Allah-Allah lain maksudnya ya. Dia berpaling kepada Allah-Allah lain sehingga dia tidak sepenuh hati lagi mengikuti Tuhan. Jadi di sini kita belajar ya tadi ya, waktu dari refleksinya Ibu Eti ya, bahwa harta tanpa takut akan Tuhan itu membuat hati seseorang itu juga menjadi sombong. Nih, hati harta itu membuat orang menjadi sombong ketika dia tidak takut akan Tuhan. Ini juga berpengaruh kalau tahta ya atau kekuasaan tanpa kerendahan hati itu akan membawa seseorang juga pada kehancuran. Nah, ini mengerikan sekali ya. Jadi ada satu kata bijak tertulis begini, lebih baik menjaga hati saat berada di puncak daripada saat sedang berjuang dari bawah. Karena Ya, tantangannya betul, amin. luar biasa pada saat kita itu di atas. Di atas itu bisa nggak sih kita jadi orang yang rendah hati? Sanggup nggak sih kita itu membuat hati kita untuk tidak sombong gitu ya? Nah, jadi kalau di bawah sudahlah nggak usah ditanya. Tapi pada saat ibu-ibu ini ya, kita 13 orang ini, pada saat sudah Tuhan kasih terobosan, di bawah meroket, bisa nggak sih kita menjaga hati kita ini ya? Itu terima kasih Bu Eti ya. Silakan siapa yang mau nyambung? Bu. Silakan Bu Suti. Iya. Saya juga mendapatnya yang 1 Raja-Raja 11, Bu. Ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada saat tadi ada ibu-ibu yang sedang membacakan tentang ini, Tuhan mengingatkan saya begini. Tuh ingat, kalau anak kita tuh salah pilih dan tidak berkenan di hatiku, yang terjadi adalah mereka akan keluar daripadaku. Dan apa yang terjadi? Mereka akan menyembah berhala, mereka akan tidak menghormati aku, tidak ada perlindungan dari aku lagi karena keputusan yang mereka ambil. Jadi mereka itu ketemu dengan anak kamu tuh akan ketemu dengan orang-orang yang mereka anggap mungkin cantik apa segala macam. Tapi kalau cuman hanya untuk membawa mereka kepada berhala-berhala yang tidak perlu, yang sebetulnya itu mati semuanya, untuk apa gitu. Tadi Tuhan kasih tahu saya kepada itu. Dan lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi kalau anak kita seperti itu? Ada di ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak sepenuhnya dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi anak kita akan memberontak dan menganggap Tuhan tuh, padahal apa yang sudah Tuhan lakukan untuk Salomo sebelumnya. Di belakang itu semua apa yang Tuhan sudah berikan untuk Salomo. Dia sudah diberi kepercayaan untuk membangun bait Allahnya Tuhan. Terus sudah ditambahkan kekayaannya, kekuasaannya, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Tapi setelah dia ketemu itu yang namanya istri-istrinya itu yang bahkan sebetulnya Tuhan bilang nggak usah dan jangan. Tapi dia tetap langgar itu peraturan Tuhan. Dia tetap mengikuti keinginannya sendiri, kedagingannya sendiri, enak dirinya sendiri, yang padahal itu membuat Tuhan tuh sangat sakit sekali. Jadi saya tuh diingatkan, Tuhan, ingat tuh kalau anakmu seperti Salomo, itulah yang akan terjadi. Tadi Tuhan bilang begitu langsung pada saat 1 Raja-Raja 11 dibacakan itu, Tuhan langsung bilang sama saya, inilah kalau yang terjadi kalau anakmu ngambilnya yang aneh-aneh, bukan dari Tuhan.
Jadi saya memang sudah selalu mendoakan anak saya jodohnya yang sepadan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Paling penting adalah yang takut akan Tuhan. Kenapa? Dia bisa membimbing anak saya, bisa saling mengajarin, saling berdoa di dalam rumah tangga yang dinaungi oleh Tuhan. Begitu aja dari saya, Bu Joli, terima. Iya, terima kasih Bu Suti ya. Sama nih yang punya anak-anak nih ya. Jadi pesannya memang di sini jangan sampai kita kompromi dengan hal-hal yang menjauhkan kita dan keluarga kita ya dari Tuhan ya. Jadi memang perlu kita sejak dari dini itu membangun mesbah ya dengan anak-anak, terserah mereka suka atau tidak suka, dan menumpang tangan bahkan mendoakan anak kita ya sejak dini. Mungkin perasaannya, perasaan anak masih kecil kenapa harus didoakan pasangan hidupnya? Nggak apa-apa, saya lakukan itu terus. Anak saya memang masih jauh gitu ya, tapi saya terus doakan anak saya dipertemukan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan berdampak menjadi terang gitu ya, dan memuliakan Tuhan. Jadi pasangan yang sepadan seperti Bu Suti tadi ya. Nah juga ya pesannya nih ya, saya baca dari Bu Suti tadi, bahwa kedekatan dengan Tuhan itu juga harus kita jaga ya. Jadi pengaruh lingkungan ini besar juga terhadap, bukan hanya kita, terhadap juga anak-anak kita gitu ya. Pengaruh lingkungan juga hubungan pertemanan mereka itu bisa mengubah hati seseorang sedikit demi sedikit. Makanya tuh saya lupa di ayat berapa bahwa ada pesan itu kan, saya lupa aja. Jadi tiba-tiba jadi bergaul, soal pergaulan. Jadi pergaulan yang baik, nah kan seperti itu ada kan, pergaulan yang baik akan membawa bla 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 gitu. Nah itu aja sudah dipesankan supaya kita menjaga lingkungan kita. Oleh karena itu kita ibu-ibu ya, saya sudah tahu kita semua ini orang-orang yang sudah tahu gitu ya, bergaul dengan komunitas yang mana, komunitas yang membawa iman kita bertumbuh. Nah sekarang PR kita adalah untuk orang-orang terdekat kita, terutama anak-anak ya, mungkin yang punya keponakan-ponakan atau saudara-saudara ya. Di sini kita berperan besar di sini supaya tidak seperti Salomo ya, berpaling hatinya kepada Allah yang lain karena cinta, cinta ya. Oke, baik, silakan yang lain. Kak Neti mau coba Kak? Ya, aku tadi Silakan. maaf terlambat masuk karena baru pulang nyampe dari Jakarta. Tadi dari kita baca kan, Dek, selama kita baca, roh di hati kakak tertanam gini. Akibat ketidakketaatan, akhirnya dia tidak melakukan perintah Tuhan, yang sama dengan menyimpang dari peraturan dan ketetapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah sampaikan, jangan kamu melanggar apa yang sudah aku tetapkan. Itu dari tadi kita baca itu Tuhan katakan, jangan kamu melanggar ketetapanku. Jangan kamu melakukan apa yang tidak aku perintahkan. Tapi setiap tadi pembicaraan kita, raja-raja itu menghasilkan ketidaktaatan, akhirnya apa? Memiliki karakter sombong. Akhirnya memiliki perzinahan. Akhirnya ada ketamakan. Akhirnya penyembah berhala. Akhirnya ada anak-anaknya yang mati muda. Dan itu mengakibatkan dosa yang hasilnya kutuk. Jadi tadi kakak dapatkan akibat ketidaktaatan untuk menyimpang firman Tuhan ke kanan ke kiri, pasti ada hasil endingnya. Hasil endingnya ya udah pasti, apa yang ditabur itu yang dituai. Makanya firman Tuhan katakan di Mazmur, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Setiap orang yang mengandalkan aku, Tuhan akan memagarinya dengan anugerahnya seperti perisai. Itu sih yang kakak dapatkan. Akibat ketidakketaatan memiliki ini, hasilnya ini. Amin. Ya, luar biasa Kak ya. Jadi saya simpulkan di sini, saya tulis tadi, kita tetaplah taat ya dan hidup takut akan Tuhan supaya hidup kita itu berjalan di dalam berkat dan bukan kutuk ya. Tadi kan sudah dikatakan kan,
apa yang terjadi dengan anak-anak yang mati muda lah ya akibat kesombongan ya. Nah, ini tadi yang seperti tadi tuh di awal dari Bu Eti tadi tuh apa, kita harus jaga hati kita ketika kita sudah di posisi meroket di atas, ini yang paling susah nih ya, menjaga kerendahan hati ini. Betul-betul. Tapi saya percaya kita 13 orang di sini semuanya rendah hati kok, yang nggak ada yang sombong ya kan. Amin. Berjuang. Berjuang Terus ya. berjuang. Ya, nah terutama nih ibu-ibu, kalau kita semua ya, ini kan kita punya karunia yang berbeda-beda ya. Nah, karunia yang paling sering dikejar-kejar orang dan dicari-cari itu kan karunia yang bisa melakukan mukjizat atau kesembuhan. Ya. Nah, hati-hati mereka yang punya karunia itu. Ya, nanti dikira dicari-cari orang, lupa itu semua dari Tuhan ya. Jadi bukan karena kehebatan kita, tapi itu semua dari Tuhan. Jangan sampai nanti karena kesombongan kita itu istilahnya udah besar gitu ya, udah kemana-mana, lupa diri. Pada akhirnya nanti Tuhan ambil semua itu ya. Tetap jaga kerendahan hati kita. Baik, terima kasih Kak Neti. Hati ini makanya jagalah hati, disitulah terpancar kehidupan dan disitulah terpancar karakter. Dan aku melihat setiap orang yang sudah memiliki karunia, nubuatan, lalu ada orang yang mengingatkan, langsung amarahnya keluar. Makanya firman Tuhan katakan apa? Tentang kasih. Ya, kasih ini sangat luar biasa. Kasih kepada Tuhan, kasih terhadap sesama manusia. Terus kata Tuhan, aku nggak kenal kau. Karena apa? Kasih tadi. Terus ada yang bilang, ada di firman Tuhan katakannya, Tuhan aku kan sudah menyembuhkan orang, sudah bla. Iya, aku nggak kenal kau, kau akan kumuntahkan. Nah itu ngeri banget. Iya, betul. Terima kasih Kak Neti, terus menjadi berkat Kak ya pelayanannya dan terus jaga hati, itu yang paling penting. Baik, ada ibu-ibu lain? Saya Kak Joli. Oh iya, silakan Bu Ida. Saya sedikit aja. Saya bagikan tentang pasal 11, 1 Raja-Raja pasal 11 yang tentang Salomo ini. Salomo ini kita kenal sebagai tokoh Alkitab yang paling berhikmat dari semua tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca. Salomo yang orang yang paling berhikmat. Bahkan kalau di zaman sekarang, di zaman kita itu paling viral nih. Di TikTok, di Facebook, di Instagram. Tapi yang saya lihat di sini, ketika seseorang punya sesuatu yang kepintaran atau apa, tapi tidak dipergunakan dengan baik, bahkan hikmat yang Salomo punya, dia tidak menerapkan kepada dirinya sendiri. Itu yang bikin Salomo jatuh, karena hikmat yang dia punya, hikmat yang begitu luar biasa, itu tidak diterapkan kepada dirinya sendiri. Akhirnya dia jatuh karena itu. Jadi seperti kita sendiri, saya sehari-hari juga gitu. Kalau sehari saja kalau tidak punya waktu dengan Tuhan, ada celah yang masuk, ada aja intimidasi yang masuk. Jadi yang saya lihat malam hari ini, firman Tuhan yang kita baca tiap hari ini harus diterapkan. Karena kita lihat Salomo aja yang sudah dipakai Tuhan luar biasa aja bisa jatuh, apalagi kita yang iman kita yang masih secuil ini. Kalau kita nggak benar-benar hidup dalam ketaatan, menjaga hati yang tadi Bu Neti bilang yang di Amsal 4 ayat 23, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jadi setiap hari itu kita harus berperan minta Tuhan untuk menjaga hati kita. Karena apa? Kalau kita lengah sedikit aja, udah masuk celah. Dan itu yang bisa buat kita kadang kehilangan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Jadi itu firman Tuhan yang kita baca hari ini bukan menjadi berkat, tapi menjadi dosa, menjadi celah bagi iblis. Itu aja sih Kak Joli dari saya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya. Jadi memang itu seperti pedang bermata dua. Kita bicara kepada orang lain tapi lupa ya. Sebenarnya itu juga kita tujukan kepada diri sendiri ya. Jadi jangan sampai kita seperti Salomo ya ibu-ibu ya. Jadi Salomo ini memiliki hikmat yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia gagal menerapkan hikmat itu di dalam kehidupannya sendiri.
Nah, dia tahu kehendak Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Jadi seperti yang tadi katanya Ibu Ida ya, jangan hanya tahu firman aja, tetapi mari kita hidupi firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang paling penting juga jangan kompromi dengan hal-hal yang kecil, karena segala sesuatu itu kan dimulai dari yang kecil ya. Kemudian dia dibiarkan jadi satu hal yang besar, dan yang paling penting tadi itu ya soal rendah hati ya, soal kerendahan hati saat kita diberkati, saat kita diberi Tuhan terobosan ya, tetap kita rendah hati dan kita tetap uh, tahu bahwa kita ini begini karena Tuhan ya. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan kita itu tetap membutuhkan Tuhan di dalam suka maupun duka. Jadi membutuhkan Tuhan itu bukan hanya pada saat kita berduka lalu datang kepada Tuhan ya. Dalam suka dan duka kita tetap membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bu Ida untuk sharingnya. Baik Ibu, selanjutnya kalau tidak ada saya serahkan kepada Ibu Dede untuk seperti biasa summary, dan nanti sekalian doa tutup ya Bu Dede biar Oke. sekalian. Ya, ini lucu dan luar biasa sih sebenarnya. Makasih untuk ibu-ibu yang udah sharingnya. Saya terberkati dari tadi saya merenungkan, benar juga sih. Ketika kita memang ada di ujung, ketika kita ada di puncak itu kan sebenarnya pertahanannya rentan banget ya. Ketika angin menggoncangkan, dia pasti akan jatuh kalau memang dia nggak punya ketahanan yang luar biasa. Tapi kalau memang ketika di bawah, itu kan ya agak sulit untuk digoncangkan oleh angin. Justru angin sepoi-sepoi ini yang akan membuat seseorang tuh jadi jatuh gitu. Jadi ketika Salomo awal-awal dia membangun kerajaan, awal-awal dia membangun bait suci itu semuanya dalam kondisi on fire. Ketika dia dalam kondisi aman, nyaman, damai, dia mulai dininabobokan oleh hembusan-hembusan dari para istrinya. Nah, ini yang parah gitu sebenarnya. Jadi, ketika ketahanannya dia tidak kuat, yang tadi Bu Ida, Bu Neti, terus Bu Suti, sama satu lagi Bu Eti, itu akan membuat seseorang tuh yang kuat sekalipun itu akan goyah gitu. Bahkan kalau misalnya tadi kita hitung kan 700 sama 300 kan 3 tahun ya. Kebayang dia ketemu sama satu orang aja harus 3 tahun baru ketemu lagi. Nah yang ketemu 3 tahun ini justru akhirnya Salomo memberikan satu space, satu celah, ya sok silahkan lakukan menurut bagian kamu, karena dia merasa bahwa dia nggak mampu memberikan kebahagiaan yang diinginkan oleh para wanita. Ya, jadi intinya kembali, orang akan mulai longgar ketika dia sadar bahwa dia tidak bisa memberikan yang terbaik. Orang akan mulai longgar. Nah, saya setuju dengan Ibu Suti. Ketika kita bisa punya anak, kita kan kadang-kadang ngasih, bukan tarik ulur sih sebenarnya, kita ngasih, Bu Joli juga bilang, apa sih pagar perlindungan ya. Kamu nanti kalau misalnya ini karena kebiasaan yang baik itu akan terus-terus dirawat ketika anak itu dibentengi. Tapi kalau misalnya dia keluar dari comfort zone, keluar dari misalnya pagar perlindungan itu, pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Ini kita semua pasti punya anak dan kita nggak mau anak-anak kita itu akhirnya jatuh ke dalam hal yang seperti itu. Jadi saya merenungkan hal ini luar biasa. Daud itu sendiri membangun Salomo dengan baik. Bahkan Allah menyukai sikap Daud. Dan karena Salomo sudah berbuat salah pun, Allah tetap masih memperhitungkan dia nggak akan dimusnahkan. Dia nggak akan diporak-porandakan. Karena hubungan Allah dengan Daud. Jadi ada ikat janji antara Daud dengan Allah. Sampai akhirnya Salomo mati. Baru setelah itu dari anak-anaknya dicerai-beraikan. Kebayang ya, ketika kita misalnya tahu itu tuh bakal kejadian, gimana hati Salomo bakal gelisahnya. Tapi semua itu terjadi karena kesalahan Salomo gitu. Jadi dia itu tahu bakal terjadi seperti itu karena perbuatan dia. Jadi coba kita bayangkan sesuatu yang bakal terjadi pada amit-amit ya. Seseorang dan dia udah tahu di depan sana akan terjadi seperti itu karena perbuatan dia sendiri. Kebayang hatinya Salomo nggak akan damai sejahtera. Meskipun pada saat itu Salomo memerintah selama 40 tahun. Dan pemberontakan itu mulai terjadi dari 3 orang. Hadad itu dari kaum Edom yang sudah dimusnahkan. Tiba-tiba nyelip satu orang Hadad yang lari dan akhirnya selamat gitu. Terus Rezon dan Yerobeam. Bahkan dinubuatkan kepada Yerobeam dia akan menjadi raja dari 10 suku. Sementara anaknya Salomo sendiri hanya megang 1 suku. Dan satu lagi Rezon megang 1 suku.
ini yang luar biasa bagi saya, luar biasa sesuatu Tuhan izinkan terjadi karena kesalahan yang mungkin Salomo menganggap ya udahlah saya menolong dia, jadikan dia istri daripada saya berzina dan sebagainya. Tapi intinya kembali, ketika hati Salomo condong kepada hal-hal yang tidak benar, Allah akan memperhitungkan itu dan itu menjadi satu akumulasi. Yang pastinya ketika akumulasi itu terjadi, itu yang runtuh bukan hanya Salomo, tapi seluruh keturunannya. Dan ketika kita misalnya tadi disebutkan, firman itu kan sebagai pedang bermata dua. Ketika itu terjadi ke kita, ingat itu tuh nancep, itu menguliti kita gitu. Dan kalau misalnya kita melakukan kesalahan, itu yang akan berdampak itu keturunan kita gitu. Karena mereka akan melihat sikap kita, mereka akan melihat karakter kita, mereka akan melihat apa yang kita lakukan. Itu tuh sebagai cerminan. Oh, mereka akan meniru, mereka tuh peniru banget gitu. Dan ini juga terjadi kepada Yerobeam. Yerobeam itu pegang 10 suku, harusnya dia bersyukur gitu, punya 10 suku. Tapi ketakutan itu mulai terjadi. Makanya dia buatlah patung lembu emas yang pernah terjadi pada masa Musa dan Harun. Dan dia buatnya bukan hanya satu. Kalau Harun buatnya kan satu. Ini dia buatnya dua. Ya kan? Jadi ada, kalau saya bilang sih deret matematika ya. Deret aritmatika. Jadi intinya kembali, dosa itu akan berakumulasi. Jadi yang tadinya satu dibuatnya dua. Terus kesalahan yang pernah terjadi di masa kitab ulangan, itu kejadian lagi. Dia milih imam-imam sesuai dengan apa yang mereka mau. Ya udah kalau kamu mau sini, saya jadikan kamu imam. Kebayang dong kesalahan-kesalahan itu muncul karena unsur ketakutan, takut nanti rakyatnya diambil. Dan ini tuh kesalahan Saul. Saul pernah melakukan itu. Kesalahan itu di-download, diunduh oleh Yerobeam. Padahal Ahia udah ngomong kamu tuh akan pegang 10 kerajaan. Karena memang kerajaan Israel itu akan dikoyakan, dijadikan 12 koyakan. Tapi kamu pegang 10 nih, yang lainnya satu. Ketakutan-ketakutan itulah yang akhirnya membuat Yerobeam itu juga mundur. Bahkan lebih jahat. Nah ketika itu terjadi, dia nyuruh istrinya. Kebayang ya? Makanya Bu Eti bilang, hidup istri-istri, betul Bu Eti. Dia nyuruh istrinya untuk menyamar. Dan dengan kata lain, siapa tahu nanti hasil dari kata-kata Ahya itu akan mengokohkan kerajaannya dia. Tapi sebenarnya Ahya itu kan istilahnya orang yang memang nabi Tuhan gitu. Dia akan mengatakan segala sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan mau dia katakan. Jadi justru kata-kata Ahya ini sendiri akan terjadi. Ketika si istrinya itu nyampe, dia akan menginjakan kaki, anaknya mati gitu, Ahya mati. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu maha kasih. Tapi Tuhan juga hakim yang adil. Kebayang ya? Tuhan kasih, memberikan rasa kasihnya kepada Salomo sampai akhirnya matinya. Kerajaannya tetap di dalam tangan Salomo, tapi Tuhan hakim yang adil. Tuhan akan memberikan keadilan karena setiap hal yang salah atau setiap hal yang jahat di mata Tuhan, itu pasti akan dihukum. Dan hukuman Tuhan itu akan terjadi berderet-deret. Kalau saya bilang deret matematika, deret aritmatika lagi. Jadi di sini saya hanya melihat gitu ya, satu yang muncul ketika kita berubah setia, maka Tuhan akan menghukumkan itu. Tuhan tidak pernah menyimpan kesalahan seseorang kecuali dia bertobat ya. Tapi Tuhan akan memperhitungkan kesalahan itu dan diperhitungkannya bukan hanya kepada dirinya sendiri tapi kepada keturunannya. Yang kedua, ada muncul pelacuran bakti. Padahal ini di kitab ulangan, di kitab imamat pernah bilang, jangan persembahkan perempuan itu dan jangan biarkan anak-anak perempuanmu bersundal. Ini muncul pelacuran bakti. Saya hanya kebayang seperti apa gitu ya. Apa yang ada di otaknya Yerobeam pada saat itu sampai itu terjadi gitu. Jadi saya hanya bilang, Tuhan, kenapa sih sampai harus seperti itu? Itu karena muncul itu terjadi karena satu, ketakutan Yerobeam akhirnya menghalalkan berbagai macam cara untuk menyukakan rakyatnya. Ini pernah kejadian di Saul. Jadi Saul itu mengizinkan rakyatnya, karena dia takut rakyatnya bercerai-berai, dia melakukan suatu kesalahan. Jadi saya bilang, Tuhan, padahal dia udah tahu gitu. Dia udah tahu hal yang benar, tapi kenapa dia mengizinkan sesuatu terjadi? Ya kembali, ketika dagingnya
dinyamankan, ketika dia mengikuti keinginan daging, maka segala sesuatu yang dari daging itu akan bermunculan. Bermunculan. Makanya saya setuju sama yang tadi pendapat Kak Ida. Dan yang luar biasa lagi di sini perang saudara terjadi atas Rehabeam dan Yerobeam. Rehabeam itu kan anaknya Salomo. Yerobeam itu salah satu keturunan Israel yang berasal dari suku yang sama dengan Saul. Mereka bentrok gitu. Dengan kata lain kan itu kan perang saudara gitu. Tapi itu terjadi. Jadi ya kalau dibilang kondisi saat ini Indonesia itu terjadi ya karena kita memang melihat masa-masa lalu. Makanya kita harus berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk kondisi kita saat ini, berdoa supaya tidak ada pertikaian di antara bangsa yang sama-sama selalu satu keluarga lah. Indonesia itu kan berarti satu suku, satu keturunan gitu kan. Meskipun mungkin di sini ada beberapa suku. Tapi kembali intinya miliki hati yang takut akan Tuhan, jangan pernah berpaling daripada kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan, dan jangan pernah berpaling oleh karena belas kasihan. Ketika muncul belas kasihan, itu dampaknya luar biasa. Belas kasihan tuh harus benar gitu. Belas kasihannya itu harus didasari oleh kebenaran, bukan belas kasihan didasari oleh kedagingan. Ketika belas kasihan didasari oleh kedagingan, yang muncul adalah salah satu pemberontakan, dan itu berakumulasi. Jadi kalau dibilang 1+1 jadi 2, kemudian ada muncul apa sih namanya patung-patung, ada muncul kesalahan demi kesalahan, bahkan muncul lagi persundalan. Ini yang luar biasa sih kalau kita baca tentang 1 Raja-Raja 11 sampai dengan 1 Raja-Raja 14. Diawali dengan kedikjayaan Salomo, diakhiri dengan kehancuran dari kerajaan Israel itu sendiri. Bahkan keturunan-keturunannya, anak-anaknya yang akan menjadi raja itu nggak disebutin lagi dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Israel. Jadi makanya Bu Joli bilang, nanti setelah beres raja-raja, artinya dengan kata lain, porak-porandalah Israel yang padahal dibangun dengan tangan Tuhan sendiri yang menentukan raja, akhirnya diporak-porandakan oleh karena kedagingan manusia. Kedagingan manusia oleh karena kenyamanan manusia, oleh karena manusia sendiri berbalik dari Tuhan. Ini benar-benar malam ini kita sama-sama diingatkan untuk yuk jaga hati, ya, karena dalam kita menjaga hati di situ terletak kewaspadaan kita kepada Tuhan. Jaga hati itu harus usaha manusia pada dasarnya kita nggak akan kuat. Gift diberikan oleh Tuhan, kita akan bersama-sama. Karena itulah letak kekuatan. Itu dari saya. Gemetaran waktu saya merasa begini. Kadang-kadang mungkin kita nggak ada dalam kondisi yang streamline ya, satu arah. Mungkin melencengnya sedikit, tapi ketika itu terjadi, itu melencengnya akan semakin jauh dari Tuhan. Jadi saya mengatakan kepada diri saya sendiri, miliki ketahanan yang kuat di dalam Tuhan, miliki keyakinan bukan berpaut kepada hal duniawi, tapi berpaut kepada Tuhan, hanya salib Kristus yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa tetap ada di posisi kita saat ini dan miliki hati yang rendah, yang mau dibentuk, yang mau diajar, meskipun hajaran itu kadang-kadang menyakitkan kita. Itu sih dari saya. Makasih Bu Joli. Bu Dede, tadi saya tuh ada dengar satu kata nih, belas kasih. Ya, ini juga pembelajaran loh. Supaya kita ini ya, belas kasih itu harus benar ya, bukan kedagingan. Karena kalau itu belas kasihan itu berdasarkan kedagingan, maka akan muncul pemberontakan. Tapi juga sebenarnya akan jatuh ke kejatuhan ke ini Bu, ke apa? Ini yang saya sering lihat di laki-laki ya, sering berbelas kasih tuh kayak Salomo tuh, banyak banget kan sampean cewek-cewek 1000 ya. Bisa jadi mungkin awalnya berbelas kasih karena aduh perempuan ini seperti ini berbelas kasih. Ternyata apa jatuhnya pada akhirnya larinya ke perzinahan ya. Jadi itu tadi sudah yang Ibu untuk note saya itu belas kasih itu harus benar bukan kedagingan. Ya ini penting ya karena ini pembelajaran untuk kita karena pasti di sekeliling kita itu banyak juga kita ini saya percaya kita juga memiliki hati yang mudah berbelas kasih tetapi mudah berbelas kasih pada orang yang tepat dan itu harus benar gitu ya
supaya Amin, tidak amin. jatuh ke dalam Jangan salah. pendosaan. Jangan asal berbelas kasih gitu totohnya. Ini ya, nggak pakai Cuma hikmat ada ya. syaratnya ya, Bu. Iya, harus hati-hati ya berbelas kasih. Jangan Raja berbelas kasih. Salomo berbelas kasihan kepada cewek-cewek cakep. Ya, jadi jatuh. Karena Nah, belas kasih. berbelas kasih ya kebablasan ya karena mungkin semua hatinya dibiarkan, dia berbelas kasih, akhirnya jatuh sendiri ke lubang yang begitu ya, akhirnya Amin, betul. Sama kita satu lagi Bu Joli sebenarnya. iya, Kita juga Bu harus Dede. mendengarkan nasihat yang benar ya. Oh. Ya kan? Rehabeam jatuh karena dia dengerin nasihat orang muda kan. Harusnya kan dia dengerin nasihat orang-orang yang tua. Maksudnya tua itu di sini saya pakai patokannya secara rohani dia lebih dewasa. Harusnya dia dengerin itu gitu kan. Malah dia dengerin yang sebaya gitu kan. Untuk menyenangkan diri sendiri sih sebenarnya. Nah ini waspada juga. Iya, betul. Nasihat yang benar. Kadang-kadang tuh gini nih, kita tuh kepengennya tuh denger nasihat yang enak di kuping, ya kan ya. Tapi giliran nasihat yang kita bilang ini tidak sesuai, ini tidak benar gitu. Maksudnya harus Berontak. begini, udah berontak, nggak terima ya. Nah ini yang Nyalahin. nah itu tadi nyalahin terus akhirnya lu gue nah gitu karena Makanya, itu makanya ya. kan firman Tuhan katakan bergaulah dengan orang-orang yang memang melekat dengan Tuhan ya kan. Bukan artinya kita sombong. Betul. Memang pergaulan itu mengakibatkan juga karakter yang berubah, itu firman Tuhan. Nah, pergaulan Salomo di lingkungan yang penyembah berhala, ya lingkungan penyembah berhala kan, akhirnya dia mencintai, mungkin dalam hatinya, gampanglah aku bawa, mungkin, maybe ya, ternyata dia yang kecerobohan. Akibat dari pergaulannya sehari-hari mengakibatkan karakternya berubah. Iya. Itu sih. Benar. Itu sudah kemewahan ya kan, dia dikelilingi kemewahan, terus dikelilingi wanita-wanita. Aduh memang ya, kita jangan seperti wanita-wanita yang Salomo itu ya, menggiringnya pasangan kepada kejatuhan ya, tapi harusnya sebaliknya ya. Jangan sampai kita menjadi menggiring siapapun juga orang-orang terdekat kita itu ke penyembahan berhala ya, tapi penyembahan Tuhan yang benar ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Terima kasih Ibu-Ibu, seru banget ya hari ini pembahasan mengenai Salomo. Terima kasih Bu Dede untuk pencerahannya dan semua ibu-ibu yang sudah memberikan rema. Mari kita sama-sama hidupi apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita sharingkan tadi, dan mari kita menjadi dampak dan terang di sekitar kita ya. Terima kasih Bu Dede, silahkan Ibu Dede tutup dalam doa. Oke, Ibu-Ibu mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami bersyukur karena Engkau sendiri yang sudah memberikan kepada setiap kami rema. Dalam pembacaan 1 Raja-Raja 11-14, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah akhirnya setiap kami, ibu-ibu yang ada di dalam Zoom ini, boleh diberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, terus berpaut kepada Engkau Tuhan, bukan kepada dunia ini. Sehingga kami terus berjaga-jaga di dalam Engkau Tuhan, karena kami tahu, ketika Engkau menjadi Allah dalam hidup kami, menjadi Bapa dalam hidup kami Tuhan, Engkau sendiri akan terus mengarahkan kami Tuhan ke hal-hal yang benar. Kami mau Tuhan Yesus lewat segala sesuatu yang kami lakukan, lewat perbuatan kami, sikap kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, semuanya boleh seturut dengan firman-Mu. Bahkan ketika kami bergaul dengan banyak orang di luar sana, kami tahu Tuhan, kami memang bukan dari dunia ini, tapi kami harus hidup di dunia ini. Kami boleh bersandar kepada Engkau Tuhan, sehingga kami tidak terbawa arus dunia ini, tetapi kami justru membawa pengaruh dan berdampak bagi dunia ini Tuhan. Secara spesifik kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, Kau menempatkan kami di bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa karena Engkau sendiri yang punya blueprint bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biarlah damai sejahtera sukacita yang daripada Allah itu melingkupi bangsa kami. Kami tahu Tuhan gonjang-ganjing di luar sana, tapi kami percaya kepada firman-Mu yang mengatakan bahwa bangsa ini ada dalam genggaman tangan Engkau Tuhan. Engkau punya rencana yang indah atas bangsa ini Tuhan. Dan dalam segala sesuatunya Engkau terus memeliharakan setiap kami. Makasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Joli, beri hikmat-Mu kepada dia dalam segala pekerjaannya Tuhan. Biar akhirnya apa yang dia lakukan dan yang dikerjakan Tuhan itu semuanya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Firman Allah terus dinyatakan bagi orang-orang yang ada di sekitaran mereka Tuhan. Di sekitaran Ibu Joli juga bersyukur untuk Ibu Dona, Ibu Suti, Ibu Ati, Ibu Neti, Ibu Aprian, Ibu Susi, Ibu Eti, Ibu Menci, Kak Ida,
Kak Dorea, Ibu Marina, dan Ibu Norbaya. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Engkau terus menambah-nambahkan hikmat-Mu bagi mereka, Tuhan. Biar kiranya apa yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan jawab, Tuhan dengar. Bahkan di luar semuanya itu, Tuhan sendiri yang memberikan kepada setiap mereka apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup mereka. Engkau sendiri yang terus menambah-nambahkan keberanian di atas segala sesuatunya bagi mereka, sehingga mereka boleh berdampak di lingkungan tempat tinggal mereka, Tuhan. Mereka boleh menjadi anak panah-Mu. Ketika Engkau pakai mereka, Tuhan, mereka boleh dalam kondisi siap, Tuhan. Berdoa juga untuk Zoom perempuan baca Alkitab ini, Tuhan. Semakin terus menjangkau banyak orang untuk dibawa kepada Engkau, Tuhan. Kami perempuan-perempuan yang adalah putri-putri kerajaan Allah, yang adalah buah kesayangan Engkau, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga yang boleh memakai setiap kami memberi ketakan Injil kepada banyak orang lewat pembacaan firman ini. Di dalam nama Yesus kami percaya setiap anugerah, setiap karunia yang Engkau berikan kepada setiap kami berlimpah. Dan itu juga yang akan kami berikan kepada banyak orang secara berlimpah dan gratis, Tuhan. Makasih untuk semuanya itu, Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur senantiasa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima Amin. kasih, Terima Terima kasih Putri. semuanya kasih. Ibu. Tuhan Yesus